Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Kamis tanggal 28 Juli 2022, tertulis di 1 Petrus pasal 4 ayat ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian isinya. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti punya keinginan untuk mengalami dan merasakan kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita atau mendambakan kebahagiaan hidup. Dan setiap orang pasti berusaha untuk menghindari kehidupan yang berhubungan dengan penderitaan. Tentu setiap potensi yang mereka atau yang manusia miliki akan diupayakan, dioptimalkan agar terhindar dari yang namanya penderitaan atau kesulitan, tetapi akan selalu merasakan kebahagiaan hidup. Namun hasilnya, penderitaan tidak pernah lepas daripada kehidupan manusia di sepanjang masa dan di setiap waktu. Dalam keadaan hidup seperti itulah kita diingatkan oleh Tuhan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bahwa di dalam hal mengikuti atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita akan dimungkinkan berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita menderita. Mungkin orang lain tidak memperhatikan kita, bahkan orang lain juga meremehkan kita, dituduh kita yang alim-alim, dan ada istilah-istilah yang banyak lagi yang membuat kita merasa tidak tenang. Semuanya itu karena kita dengan tulus membangun hubungan kita dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal itulah kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, agar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, memang Tuhan telah memberikan panduan hidup kepada kita, yaitu ketika Yesus memberikan panduan hidup kepada pengikutnya, bahwa hidup sebagai pengikut Dia bukan hanya memikul kuk, tetapi dianalogikan ibarat domba di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus harus memiliki kebijakan, harus memiliki kehati-hatian, kewaspadaan, dan juga ketulusan. Dengan memiliki gaya hidup seperti itulah, kita akan semakin melihat indahnya hidup kita, dan kita akan semakin dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, dan kebaikan yang seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya hidup kita diibaratkan Tuhan bagaikan domba di tengah-tengah serigala, tetapi Tuhan juga memberikan janji tentang penyertaannya kepada kita, bahwa kita akan disertai sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah
penyertaan Tuhan selalu menyegarkan, selalu membaharui, semakin menguatkan iman percaya kita untuk mengikut dan melakukan apa yang Tuhan keinginin. Sebab Dia setia untuk menyertai kita, untuk memampukan kita. Oleh sebab itu, selamat melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Kami selalu bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena firman-Mu telah mengingatkan kami dan menyegarkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjanjikan penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Kami sanggup untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak diperlakukan oleh dunia ini dengan baik, tapi sebagai pengikut Kristus, kami akan berupaya melakukan yang terbaik karena Tuhan juga menghendakinya. Sertai berkati seluruhnya kami Tuhan satu hari ini untuk melanjutkan tugas-tugas kami demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.